Bab 356. Kemenangan Husaid. Eckhart berdiri di aula besar istana kerajaan di kota Praha. Aula-aula itu berlumuran darah para loyalis Bohemia dan pasukan sekutu mereka. Mayat mereka berserakan di tanah dan sudah mulai membusuk. Pedang sang panglima lapangan Austria itu berlumuran cairan kehidupan yang berdarah. Meskipun ia tidak secara langsung membunuh Raja Radek dari Bohemia, Eckhart telah melakukan pertumpahan darah yang cukup banyak dalam pertempuran yang menyebabkan hasil tersebut. Berdiri di atas tubuh Raja Bohemia yang tak bernyawa itu tak lain adalah Alexej Kaspar, seorang pria yang dihormati oleh sekte Husaid radikal sebagai santo perang dalam keyakinan mereka. Dengan bantuan Berengar, pasukan Kasparia dan pasukan Husaid lainnya telah melancarkan perang yang panjang dan berdarah melawan mahkota Bohemia dan sekutu Katolik mereka. Namun, baru setelah agen Austria yang menyamar sebagai pelayan mahkota Bohemia membagikan senjata kepada para penjahat dan perampok, rakyat jelata mulai mengangkat senjata melawan tuan mereka. Dengan dukungan rakyat jelata, pasukan Husaid mengalahkan tentara Katolik dan membalas dendam kepada gereja atas kejahatan mereka terhadap Jan Hus dan para pengikutnya. Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, gereja Katolik kalah dalam perang salib. Alexej menatap mahkota emas berlumuran darah yang tergeletak di atas tengkorak retak Raja Bohemian yang dulunya perkasa selama beberapa detik, menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan dengannya. Meskipun kaum Husaid radikal menghormatinya, faksi-faksi moderat dalam keyakinannya menganggapnya sebagai seorang fanatik dan penjahat perang. Belum lagi banyak umat Katolik yang tinggal di Bohemia yang tidak mendukungnya dan perjuangannya. Bahkan minoritas etnis Jerman yang signifikan pun mengikuti ajaran Berengar dan reformasi Jermannya. Satu hal yang pasti, kerajaan Bohemia masih jauh dari kata bersatu. Jika ia mengenakan mahkota ini di kepalanya, hal itu hanya akan mengundang kekacauan yang lebih besar. Namun, tanpa pemimpin yang kuat, Bohemia tak lebih dari sekadar negara boneka tetangga mereka yang kuat di barat daya. Austria adalah raksasa yang mampu menelan Bohemia bulat-bulat. Dengan satu dekret, tentara kerajaan Austria dapat menyerbu Bohemia dan menghapus darah, keringat, dan air mata rakyat Bohemia selama bertahun-tahun demi sebuah negara reformis sejati. Karena itu, orang itu berada di persimpangan jalan. Haruskah ia mengizinkan orang lain, seseorang yang lebih mempersatukan, untuk menjadi Raja Bohemia, atau haruskah ia mengklaim posisi itu untuk dirinya sendiri dan merundingkan persyaratan pembayaran kembali utang mereka ke Austria dari tempat yang berwenang, yang jika dilakukan akan menciptakan pertikaian sosial jangka panjang. Sebelum ia dapat mengambil keputusan, beberapa orang bersenjata lengkap memasuki tempat kejadian. Mereka mengibarkan panji seorang bangsawan Husaid bernama Valdemar Zukal. Di antara kaum Husaid moderat, dialah yang paling terkenal. Melihat Alexej berdiri di atas mayat Raja Bohemia yang berlumuran darah, menatap mahkotanya dengan penuh keserakahan, Valdemar menolak untuk tinggal diam dan mulai mendekati kaum Husaid radikal yang diapit oleh para prajuritnya. Sambil melakukannya, ia meletakkan tangannya di gagang pedangnya, menatap para radikal itu dengan curiga. Alexej, kau tidak menyangka aku akan mengizinkanmu mengenakan mahkota itu di kepalamu, dan dengan demikian kau dinobatkan sebagai Raja Bohemia, kan? Kau telah membantai ribuan warga Bohemia atas nama fanatismemu, dan karena itu kau harus mempertanggungjawabkan kejahatanmu. Saat Valdemar mengatakan ini, para pengikut Alexej menghunus pedang mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sambil melakukannya, mereka menatap tajam bangsawan moderat itu dengan ekspresi galak. Sebagaimana kaum moderat tidak akan pernah membiarkan seorang radikal menduduki tahta, demikian pula mereka tidak akan pernah membiarkan seorang moderat memerintah sebagai raja. Adapun Eckhart, ia dan pasukan Austrianya terjebak di tengah-tengah dua kelompok bersenjata ini. Maka, marsekal lapangan yang sudah tua itu segera berusaha menenangkan kedua belah pihak dan mencapai kompromi sebelum mereka mulai saling membunuh hanya karena perbedaan pendapat kecil. Tuan-tuan, simpan pedang kalian. Kita telah memenangkan perang, dan hanya itu yang penting untuk saat ini. Mengenai siapa yang menjadi raja, akan diputuskan nanti oleh semua faksi yang terlibat dalam kemenangan besar yang telah kita raih bersama ini. Alexej dan Valdemar saling menatap dengan niat membunuh, bahkan setelah Eckhart memohon dengan alasan yang masuk akal, mereka masih merasakan dorongan untuk saling menggorok leher di tempat. Di mata Alexej, kaum moderat telah berbuat terlalu sedikit untuk tujuan tersebut, membiarkan dirinya dan pasukannya menderita sebagai garda terdepan dalam perang melawan umat Katolik. Sementara kaum radikal berjuang, kaum moderat hanya berdiam diri di pinggir lapangan, menunggu munculnya pemenang yang jelas. Karena itu, pemimpin radikal tidak akan pernah membiarkan orang oportunis seperti Valdemar merebut mahkota Bohemia, tidak setelah semua darah yang telah ia dan rekan-rekannya tumpahkan untuk mencapai kemenangan ini. Melihat ketegangan semakin meningkat, Eckhart memainkan kartu terakhirnya untuk membuat kedua pria itu melihat akal sehat, dan karena itu, dia menghela napas berat sebelum berbicara dengan nada serius. Kabar kemenangan kalian sudah sampai kepada Raja Berengar. Bayangkan betapa terkejutnya dia ketika dia berkunjung ke istana Bohemia dan melihat kalian, orang-orang bodoh, mulai saling membunuh hanya karena perbedaan kecil. Simpan pedang kalian atau hadapi murka dermawan kalian.
Seandainya perang dimulai bertahun-tahun yang lalu, ancaman seperti itu akan dianggap lelucon oleh kedua belah pihak yang saling berhadapan. Namun, setelah berita kemenangan mutlak berengar atas Kekaisaran Romawi Suci sampai ke Bohemia, tak seorang pun yang hadir cukup bodoh untuk menganggap enteng peringatan Eckhart. Kaum radikal adalah yang pertama mundur saat Alexej menghunus pedangnya. Saat ia melakukannya, anak buahnya pun mengikutinya. Ia dan kaum radikal berutang budi kepada Berengar jauh lebih besar daripada kaum moderat. Karena kepada merekalah Berengar mengirimkan sebagian besar bantuannya. Adapun Valdemar, ia mencengkeram pedangnya erat-erat sambil berjuang untuk menerima hasilnya. Akankah ia berpangku tangan dan membiarkan Austria menjadi penentu kekuasaan atas wilayah mereka? Meskipun enggan, ia akhirnya menerima kesia-siaan situasinya. Jika Austria bisa menghabisi Italia dan Swiss dalam hitungan bulan, apa yang bisa mereka lakukan terhadap Bohemia yang terpecah belah dan terpuruk akibat perang? Karena itu, pria itu segera melakukan apa yang diperintahkan Marsekal Lapangan Austria dan menyimpan pedangnya. Setelah melakukannya, raut wajah masam terpancar di wajahnya. Ia tak dapat membayangkan konsekuensi yang akan menimpa kerajaan mereka karena membiarkan Berengar von Kufstein bertindak sebagai hakim dalam masalah suksesi Bohemia. Akan tetapi, tangannya diikat, dan karena itu, Valdemar meludah ke tanah sebelum pergi. Saat melakukannya, ia meninggalkan pesan singkat. Ini bukan akhir, Alexej, kau harus mempertanggungjawabkan kejahatanmu terhadap Bohemia dan rakyatnya. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan membuatmu membayar. Setelah Valdemar dan kroninya pergi, Alexej menghela napas lega sebelum berterima kasih kepada Eckhart atas dukungannya. Terima kasih, Marsekal Eckhart, aku berutang banyak padamu dan rajamu. Apa rencana tuanmu untuk kita ke depannya? Eckhart mendesah sambil merenungkan pertanyaan itu. Ia tidak tahu apa yang dimaksudkan Berengar untuk Bohemia. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia berbicara langsung dengan pria itu, dan Eckhart tidak meragukan bahwa ambisi raja muda itu telah tumbuh kembali. Karena itu, ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Sebaliknya, jawabannya samar. Sejujurnya, saya tidak tahu apa niat Berengar untuk Bohemia. Saya yakin dia akan menuntut banyak dari Anda dan rakyat Anda untuk membalas budi. Saya sarankan Anda ingat bahwa dia bukanlah bangsawan rendahan yang pertama kali Anda dekati bertahun-tahun yang lalu. Saya memberi Anda peringatan ini sebagai seorang sahabat dan rekan yang telah berjuang bersama Anda selama bertahun-tahun. Jangan remehkan pria yang dikenal sebagai Berengar von Kufstein. Ia licik sekaligus kejam, dan ia akan menemukan cara untuk meraup nilai paling signifikan dari tanah Anda, nilai yang mungkin tidak Anda sadari. Yang terpenting, ketahuilah bahwa ia tidak takut menggunakan perang dan kekerasan sebagai sarana diplomasi. Jika ia mengancam Anda selama negosiasi, jangan anggap enteng, karena ia memiliki sarana untuk mendukung klaimnya. Meskipun Anda telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mengobarkan perang yang brutal, ia telah menghabiskannya dengan mengkonsolidasikan kekuatannya dan memajukan pasukannya hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Saya tidak tahu sejauh mana kemajuan militer Austria selama ketidakhadiran saya, tetapi saya jamin itu di luar kemampuan Anda. Jika kau mengingat semua ini, aku yakin kau akan mampu mengurangi kerusakan yang menimpa rakyatmu di masa mendatang. Hanya kehancuran yang menantimu jika kau memilih mengabaikan nasihatku dan berpegang teguh pada harga dirimu. Hanya ini yang bisa kukatakan sebagai temanmu, karena kesetiaanku adalah untuk Berengar dan kerajaannya. Semoga beruntung, untukmu dan rakyatmu, akan membutuhkannya. Setelah mengatakan itu, Eckhart tidak menunggu jawaban, ia segera melarikan diri dari tempat kejadian diikuti oleh anak buahnya. Mereka harus mempersiapkan banyak hal. Dengan kemenangan Hussite di Bohemia, jadwal waktu berubah selamanya, dan Berengar berniat memanfaatkannya sepenuhnya demi kepentingan kerajaannya. Bab 357. Parade Militer. Berengar memandangi ribuan prajurit infanterinya yang berkumpul di hadapannya, berbaris di jalanan. Sebagian besar prajurit ini adalah prajurit infanteri standar. Namun, ada juga grenadier yang bercampur di antara mereka. Mereka mengenakan seragam militer terbaru dan dipersenjatai dengan senjata paling modern rancangan Berengar dan para zeninya. Mereka mengenakan seragam bergaya Victoria yang khas rancangan Berengar, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di kepala mereka terdapat helm Pickelhaube baja hitam, dengan aksen kuningan berbentuk elang berkepala dua dan paku kuningan. Tunik mereka berwarna hitam dengan hiasan emas dan memiliki satu baris kancing kuningan dari leher ke bawah. Namun, tunik ini tertutupi oleh mantel wol tebal bermotif yang digunakan oleh tentara Jerman dalam Perang Dunia I di masa lalu Berengar. Perbedaan utamanya adalah warnanya hitam. Di atas mantel ini terdapat kuiras yang terbuat dari baja karbon tinggi yang dikeraskan dan dikeraskan, serta dicat dengan pernis hitam yang sama dengan yang digunakan pada helm mereka. Di atas cuiras ini terdapat anyaman kulit hitam standar yang berisi selongsong kertas yang digunakan dalam senapan jarum infanteri. Juga terdapat beberapa perlengkapan penting lainnya seperti sarung bayonet dan sekop lapangan. Celananya terbuat dari wol hitam pekat, dengan garis emas di sisi-sisinya, dan kakinya dimasukkan ke dalam sepatu bot infanteri kulit hitam setinggi lutut.
Secara keseluruhan, seragam itu bersih dan rapi, dirancang untuk militer yang lebih modern. Sejak Berengar memulai proses industrialisasi, ia telah memperkenalkan pakaian baru untuk kerajaannya, baik di sektor militer maupun sipil. Para prajurit ini berbaris dalam formasi parade, dengan senapan mereka tersandang dan tersandang di bahu. Senapan-senapan jarum ini tidak terisi peluru. Namun, bayonet mereka tetap terpasang. Kerumunan warga Kufstein berkumpul untuk menyaksikan ribuan prajurit berbaris di jalanan untuk memamerkan kebanggaan Austria, yaitu militernya. Hari ini merupakan momen istimewa, karena sudah bulan Januari, dan dengan tahun yang baru, Berengar memutuskan untuk mempersembahkan medali dan penghargaan kepada seluruh prajurit yang telah berjuang dalam perang-perangnya selama beberapa tahun terakhir. Tanpa bantuan mereka, Berengar tidak akan pernah mampu mencapai semua yang telah dicapainya dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, puluhan ribu prajurit berbaris melalui jalan-jalan Kufstein di tengah musim dingin. Banyak di antaranya adalah veteran angkatan bersenjata yang telah pensiun dan sekarang bertugas di pasukan cadangan. Berengar mengenakan mantel panjang. Namun, mantel itu terbuka untuk memperlihatkan seragam jenderal yang mewah dan penghargaan di baliknya. Seperti semua pria yang hadir, ia mengenakan sepasang sarung tangan kulit hitam untuk melindungi tangannya dari dinginnya pegunungan Alpen Austria. Ia berdiri di atas panggung yang dibangun di atas parade, tempat para prajurit yang telah membuktikan diri dalam pertempuran akan dipanggil satu persatu untuk menerima penghargaan mereka. Ia dikelilingi oleh garda kerajaan yang baru dibentuknya, mengenakan seragam khusus. Seragam mereka memiliki warna yang terbalik, putih dengan hiasan emas dan memiliki satu baris kancing kuningan dari leher ke bawah. Di atas tunik ini terdapat kuiras berlapis emas, yang dipadukan dengan helm Pickelhaube baja berlapis emas di atas kepala mereka. Garda kerajaan dipilih dari pasukan bersenjata Berengar yang paling elit, terlatih dalam pertempuran, dan loyal. Banyak dari mereka pernah bertugas di Korps Jaeger atau Grenadier. Namun, yang lainnya tergabung dalam unit kavalerinya, seperti Cuirassier dan Husar. Bagaimanapun, merekalah yang paling cocok untuk melindungi Berengar dan keluarga kerajaan. Karena itu, mereka berdiri teguh sambil menjaga raja mereka dari potensi ledakan kekerasan selama perayaan. Setelah infanteri melewati lokasi dan berputar untuk memperkenalkan diri di depan panggung, artileri berbaris melalui jalan-jalan, dengan senjata lapangan mereka ditarik oleh kuda-kuda milik unit mereka. Seragam mereka mirip dengan infanteri, dengan sedikit perbedaan, alih-alih paku di bagian atas helm Pickelhaube mereka mengenakan bola kuningan yang terpasang pada poros kuningan. Mereka juga tidak mengenakan cuiras baja karena artileri tidak perlu mengenakan pelindung tubuh. Meskipun mereka tidak tahu, meriam breech loading berulir baru tersebut sedang menjalani uji coba militer yang ketat sebelum dapat disetujui untuk digunakan di medan tempur. Begitu senjata-senjata menakjubkan ini sampai di medan perang, artileri akan sangat jauh dari bahaya apapun terhadap musuh-musuh abad pertengahan mereka sehingga melengkapi mereka dengan pelindung tubuh hanyalah pemborosan sumber daya. Setelah artileri berbaris melewati parade dan berkumpul kembali di belakang infanteri, berdiri di depan panggung, kavaleri pun berjalan masuk. Berbagai macam kavaleri hadir. Para Cuirassier adalah kavaleri berat, mereka mengenakan seragam kavaleri hitam dan emas, mirip dengan gaya pasukan Cuirassier Prusia dari Perang Prancis-Prusia di masa lalu Berengar. Mereka mengenakan pelindung dada baja hitam dan helm Pickelhaube bergaya Cuirassier. Adapun para Husar, mereka mengenakan seragam yang mirip dengan Husar Kepala Maut legendaris yang digunakan Prusia di masa lalu Berengar. Namun, seragam mereka berwarna hitam dan emas, bukan hitam dan perak. Seperti halnya para Cuirassier, mereka diperlengkapi dengan pedang kavaleri yang lebih modern, bukan pedang kavaleri berat kuno yang sebelumnya digunakan Berengar untuk kavalerinya. Pasukan Uhlan mengikuti setelah pasukan Husar berbaris di jalanan dengan menunggang kuda, mereka adalah versi modern dari pasukan tombak Berengar yang lebih tua. Mereka juga mengenakan seragam militer yang terinspirasi dari seragam Uhlan Prusia tahun 1870-an. Tentu saja, seragam tersebut memiliki skema warna yang sama dengan pasukan Berengar lainnya. Setelah pertunjukan megah pasukan modern Berengar dengan gagah berani berbaris di jalanan, Berengar akhirnya memecah kesunyian dan berbicara kepada semua orang yang berkumpul di hadapannya. Selama beberapa tahun terakhir, kalian semua yang hadir telah mengikuti saya ke medan perang. Sejak awal, beberapa dari kalian telah bersama saya, dan yang lainnya telah bergabung dengan pasukan saya seiring dengan bertambahnya kekuatan saya. Kita telah kehilangan banyak saudara seperjuangan kita dalam pertempuran melawan musuh-musuh kita, namun kini kita berdiri sebagai kerajaan yang merdeka, lebih penting daripada kekuatan manapun di seluruh dunia barat. Berkat pengorbanan kalian di medan perang, kita telah mencapai semua yang telah kita capai. Oleh karena itu, hari ini adalah hari untuk kalian semua, dan oleh karena itu saya memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada semua orang yang telah membuktikan diri dan keberanian mereka di medan perang.
Untuk setiap prajurit yang terluka atau tewas dalam konflik sejak pertempuran di kota pertambangan bertahun-tahun lalu, saya akan menganugerahkan mereka medali luka Austria, sebuah simbol harga yang telah mereka bayar untuk raja dan tanah air mereka. Sekarang, selagi saya memanggil nama kalian, maju ke depan, dan saya akan memberikan penghargaan yang saya anggap pantas untuk sejarah pengabdian kalian. Berengar memulai dengan memanggil jajaran tertinggi jenderal dan perwira yang hadir. Mereka yang saat ini terlibat dalam perang proksinya sebagai penasihat militer akan menerima penghargaan mereka nanti sekembalinya ke Kufstein. Setelah melewati perwira umum dan mereka yang berada tepat di bawah mereka, Berengar akhirnya berhasil mencapai kelas perwira reguler. Kapten Arnold Gerwig, silakan maju. Arnold terkejut mendengar namanya dipanggil, meskipun ia telah meniti karir dari pangkat tamtama hingga menjadi kapten grenadier penuh, ia tidak menyangka akan menerima penghargaan yang berarti. Ketika akhirnya tiba di hadapan raja, jantungnya berdebar kencang. Namun, kata-kata yang diucapkan Berengar selanjutnya sangat mengejutkannya. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat wajahmu. Aku sangat terpukul ketika mendengar temanmu, Bardo, meninggal dunia. Aku malu mengakui bahwa baru setelah aku meneliti laporan korban untuk upacara ini, aku menyadari bahwa salah satu pria yang dengan berani berdiri di sisiku selama penyergapan pertama itu telah meninggal dunia dalam perang sebelumnya. Arnold kesulitan menemukan kata-kata untuk mengungkapkan pikirannya. Ia tak habis pikir bagaimana Berengar bisa mengingat wajah dan namanya setelah sekian tahun berlalu sejak hari yang menentukan itu. Pria itu berusaha keras menahan air mata yang menggenang di matanya saat ia mendengarkan dekrit Berengar kepada orang banyak. Atas keberanianmu melindungi rajamu pada malam penyergapan pasukan kami di luar Swas selama perang memperebutkan Tirol, bertempur dengan gagah berani di garis depan selama perang melawan pendudukan Bavaria, dan tindakan kepahlawananmu saat memimpin pasukan grenadier kami melindungi jalur pasokan kami selama perang kemerdekaan. Dengan ini aku menganugerahkan kepadamu, Kapten Arnold Gerwig, salib Ksatria salib besi, Ordo Jasa Militer, dan Ordo Santo George kelas 4. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Berengar membuka sebuah wadah kecil berisi 2 medali legendaris. Medali pertama lebih bergengsi daripada medali kehormatan AS, medali kedua adalah penghargaan militer paling bergengsi yang dapat diberikan Berengar, dan medali ketiga mengukuhkan Arnold sebagai Ksatria Mahkota Austria. Berengar kemudian menggantungkan pita hitam, putih, dan emas berisi salib besi dan Ordo Jasa Militer di leher Arnold sebelum menyematkan salib Malta putih, hitam, dan emas Ordo Santo George di dadanya. Setelah itu, ia menjabat tangan Arnold sebelum memberi hormat kepada prajurit tersebut, sebagaimana yang telah ia lakukan kepada semua perwira yang datang sebelumnya. Arnold membalas dengan hormat sebelum kembali ke kerumunan prajurit yang berkumpul, yang mulai bersorak untuknya. Seluruh warga yang berkumpul di luar tempat upacara bersorak-sorai atas penghargaan yang diterima Arnold. Upacara berlanjut selama beberapa jam saat Berengar membagikan penghargaan kepada semua pria yang menurutnya pantas menerimanya. Medali dan penghargaan ini sangat bervariasi, tergantung pada kinerja masing-masing individu. Di antara orang-orang ini terdapat prajurit yang telah membuktikan keberanian mereka di medan perang, seperti Kapten Andreas Jaeger, yang tindakannya sebagai Kapten Jaeger menyebabkan tersingkirnya dengan cepat pasukan skirmisher Italia selama perang kemerdekaan yang membuatnya mendapatkan salib besi kelas 1 serta Kapten Wilhelm Krieger yang upayanya untuk menumpas Brigand di Austria setelah perwalian singkat Berengar atas Konrad membuatnya mendapatkan salib besi kelas 2. Setelah berjam-jam, malam tiba di Kufstein, dan Berengar membubarkan parade. Di antara para prajurit angkatan daratnya, ribuan orang telah dianugerahi penghargaan, yang sebagian besar adalah medali luka Austria. Acara itu sendiri merupakan kesuksesan yang meriah, karena meningkatkan minat publik terhadap militer dan digunakan sebagai alat propaganda di surat kabar untuk merayakan dominasi Austria. Ini akan menjadi yang pertama dari banyak parade militer yang diselenggarakan Berengar selama masa jabatannya sebagai raja. Generasi pertama prajurit Austria akhirnya diakui atas jasa mereka di medan perang, sehingga moral mereka mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Di masa depan, negara-negara asing akan mulai mengadopsi gagasan serupa tentang penghargaan militer untuk menginspirasi pasukan mereka meraih kejayaan yang lebih besar. Namun, untuk saat ini, hal ini merupakan sesuatu yang unik dalam budaya militer Austria. Bab 358. Mempersiapkan intervensi di Bohemia. Setelah parade militer selesai, Berengar diberitahu bahwa perang di Bohemia telah berakhir, dan seperti yang diharapkannya, berbagai sekte Hussite tidak dapat menyetujui siapa yang akan menjadi raja berikutnya. Ia mulai terkekeh sendiri saat membaca surat yang ditulis Eckhart yang saat ini ada di tangannya. Tentu saja, beginilah jadinya. Apakah Eckhart menduga sekelompok fanatik agama punya rencana setelah mereka menggulingkan monarki yang sah? Raja Radek dari Bohemia telah wafat, begitu pula para pewaris laki-lakinya. Praha berada dalam kondisi yang memprihatinkan, dan berbagai sekte Hussite saling bermusuhan dalam upaya menempatkan perwakilan mereka di tahta yang kosong. Jika bukan karena reputasi Berengar yang menakutkan yang dimanfaatkan oleh Eckhart untuk menekan berbagai faksi agar mempertahankan hubungan sipil, perang baru pasti akan pecah di antara kaum Hussite yang menang.
Setelah bertahun-tahun mendukung berbagai sekte Hussite dalam perang mereka untuk menggulingkan monarki Katolik, sekaranglah saatnya untuk mengklaim mahkota Bohemia. Eckhart telah secara terbuka mengundangnya ke Bohemia, dan karena itu, Berengar akan muncul dengan pasukan di belakangnya. Dengan tentara kerajaan Austria di belakangnya, berbagai faksi yang bersaing untuk mendapatkan mahkota Bohemia harus menganggapnya serius. Karena itu, Berengar bangkit dari tempat duduknya di ruang kerjanya dan pergi ke markas besar tentara kerajaan Austria yang terletak di kota Kufstein. Setelah memasuki gedung, para prajurit yang bertugas sebagai petugas administrasi memberi hormat kepada raja mereka saat beliau berjalan menuju ruang jenderal. Setelah memasuki ruangan, Berengar melihat beberapa jenderalnya berkumpul. Mereka sedang mendiskusikan uji coba meriam lapangan baru. Namun, ketika mereka melihat raja memasuki ruangan, mereka segera menghentikan diskusi dan memberi hormat kepadanya dengan cara yang lebih modern yang baru-baru ini diterapkannya di antara para prajuritnya. Setelah melakukannya, Berengar membalas gestur mereka sebelum menjawab pertanyaan yang ia tahu ada di benak mereka. Perang untuk Bohemia telah berakhir, kaum Hussite menang. Setelah mengatakan ini, para jenderal mulai bersorak, namun, tak lama kemudian, Berengar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Setelah itu, ia kembali berbicara tentang situasi terkini. Berbagai sekte Hussite siap untuk saling menghancurkan dalam upaya menempatkan salah satu anggota faksi mereka di atas tahta. Situasinya sedang tidak stabil, dan saya khawatir perlu untuk campur tangan sebelum kerajaan Bohemia semakin kacau. Saya ingin 10.000 orang berkumpul dan siap dikerahkan ke Bohemia dalam waktu 72 jam. Saya sendiri yang akan memimpin mereka, lagi pula, sudah lama sejak terakhir kali saya bertemu dengan sahabat saya, Eckhart. Para jenderal langsung menganggukkan kepala saat menerima perintah itu, tak seorang pun di antara mereka yang berani membuat raja marah. Karena itu, mereka segera menyampaikan perintah untuk mengumpulkan satu divisi kecil prajurit yang mampu menstabilkan situasi di kerajaan tetangga. Berengar tahu kemungkinan terjadinya kekerasan setelah tentara kerajaan Austria tiba di Bohemia sangat kecil. Ini hanyalah unjuk kekuatan. Maka ia kembali ke istana dan mulai mempersiapkan perjalanannya. Saat Berengar sedang merapikan perlengkapannya di kamar tidur kerajaan, Honoria menyelinap di belakangnya dan menerkamnya, menindihnya di tempat tidur. Ia memasang ekspresi cemberut saat menatap kekasihnya dengan rasa ngeri. Kamu pergi secepat ini. Baru sebulan kamu pulang, dan kamu sudah menghabiskan sebagian besar waktu bersama Adela. Berengar terkekeh sambil mencoba bangkit dari bawah sang putri muda. Namun, sang putri menolak untuk menyerah dan terus menekannya. Dengan latihan bela diri yang ia dapatkan dari kehidupan sebelumnya, sang raja muda dapat dengan mudah lolos dari tunggangan sang putri. Namun, ia memutuskan untuk menahannya dan malah meraih Honoria dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mulai menciumnya dengan penuh gairah. Setelah beberapa saat, ia melepaskan Honoria dengan seringai nakal di wajahnya. Ia mulai menggoda wanita muda itu sambil melepaskan diri dari genggamannya. Apakah itu membuatmu merasa lebih baik? Namun, Honoria tidak menyerah. Ia malah terus cemberut sambil mengalihkan pandangan dari kekasihnya. Berengar hampir tidak pernah menghabiskan cukup waktu bersama gadis itu sejak pernikahannya dengan Adela, dan Honoria mulai merasa tersisih. Kini tiba-tiba, entah kemana, Honoria pergi entah kemana, dan karena itu, Honoria tidak akan memaafkannya dengan mudah. Sebaliknya, ia hanya mulai bertanya kepada Berengar tentang rencananya. Kamu mau pergi kemana sekarang? Berengar tersenyum saat mendengar kekasihnya perlahan mulai terbuka, karena itu, ia mulai memberitahu kekasihnya tentang krisis yang sedang terjadi di kerajaan tetangga. Perang Bohemia telah usai. Namun, kaum Hussite ternyata lebih bodoh dari yang kukira, setiap faksi di antara mereka saat ini berlomba-lomba untuk menempatkan perwakilan mereka di tahta Bohemia. Satu-satunya alasan pertumpahan darah belum terjadi adalah karena Eckhart telah menyebutkan bahwa aku akan datang untuk menyelesaikan perselisihan ini. Tampaknya tetangga-tetangga saya menjadi takut kepada saya, karena itu, saya diberi kesempatan sempurna untuk mengklaim mahkota Bohemia bagi diri saya sendiri dan mencaploknya ke dalam wilayah kekuasaan saya. Siapa yang berani menentang saya setelah semua penderitaan dan derita yang ditimbulkan kaum Hussite atas kerajaan Bohemia? Setelah mendengar penjelasan Berengar, Honoria mulai tertawa terbahak-bahak, yang bukan merupakan reaksi yang diharapkan Berengar, karena itu, dia menatapnya dengan bingung sebelum mengajukan pertanyaan yang ada dalam benaknya. Apa yang lucu? Menanggapi hal ini, Honoria menyeka air matanya sebelum menerkam Berengar sekali lagi, memeluknya erat sambil berbisik di telinganya. Setahun yang lalu, suamiku adalah seorang adipati rendahan, sebentar lagi dia akan memiliki 2 mahkota. Aku tahu aku memilih dengan benar ketika aku memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan kepelukanmu, aku takut membayangkan bagaimana jadinya hidupku tanpamu. Berengar tersenyum sambil menghabiskan waktu di pelukan kekasihnya, mereka berdua beristirahat sejenak di sana sebelum akhirnya Berengar bangkit dari tempat tidur. Ia perlu memberitahu seluruh keluarganya bahwa ia akan pergi sebentar, dan karena itu, ia menatap Honoria sekali lagi sebelum mengomentari perjalanan karirnya.
Nikmatilah kedamaian ini selagi masih ada. Dalam beberapa bulan, kita akan terpaksa campur tangan atas nama Granada. Ketika itu terjadi, aku ingin kau dan kru memulai menyerbu kapal-kapal kerajaan Iberia Katolik. Ngomong-ngomong, pergilah kunjungi Ludwig selagi aku pergi, dan beritahu dia untuk melengkapi gadis-gadismu dengan beberapa senapan jarum. Senjatamu saat ini sudah usang. Honoria tersenyum mendengar ini dan mengangguk. Setelah itu, ia memeluk Berengar dari belakang untuk terakhir kalinya sebelum berterima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas semua bantuanmu. Berengar terkekeh sambil menepuk kepala gadis itu sebelum melepaskan diri dari cengkeramannya. Baiklah, aku harus memberitahu yang lain. Aku tidak akan pergi selama 3 hari lagi, jadi kau dan Linde sebaiknya menemuiku di ruang harem nanti. Aku yakin kita bisa menemukan cara untuk menghibur diri selama beberapa hari ke depan. Setelah mengatakan ini, Berengar meninggalkan Honoria sendirian di kamar tidur ketika ia mencari anggota keluarganya yang lain. Menariknya, ia mendapati mereka semua berkumpul di kamar Helga, bermain dengan putrinya yang masih kecil. Saat Berengar menyaksikan pemandangan yang menyejukkan itu, senyum lebar tersungging di wajahnya. Setelah mengamati dalam diam beberapa saat, ia akhirnya mengumumkan kedatangannya. Aku punya pengumuman. Setelah mengatakan ini, semua orang di ruangan itu menatap Berengar dengan kaget. Mereka tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana, kecuali satu orang. Hans menyadari kehadiran Berengar sepanjang waktu, ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa sambil terus membaca buku tentang Alexander Agung. Setelah Berengar menarik perhatian mereka, ia mengumumkan rencananya untuk beberapa hari ke depan. 3 hari lagi, aku akan berangkat ke Bohemia. Situasi di sana sedang kritis. Jika aku memainkan kartuku dengan benar, aku bisa menguasai wilayah ini dan semua kekayaannya. Aku tidak akan pergi lama-lama, aku hanya ingin memperingatkanmu. Adela segera bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Berengar dengan raut wajah khawatir. Linde, sebagai Direktur Intelijen Kerajaan Austria, mengetahui hal ini hampir bersamaan dengan Berengar, karena itu, ia sudah menduga hasilnya. Oleh karena itu, ia berdiri di belakang bersama putra dan putrinya sementara Berengar menghibur Adela. Berengar memeluk erat istri mudanya sambil membelai rambutnya yang halus. Suasana hatinya sedang tidak enak setelah mengetahui suaminya akan pergi begitu cepat setelah pernikahan mereka. Karena itu, ia mengajukan pertanyaan pertama yang terlintas di benaknya sambil menatap tajam Berengar. Kapan kamu akan kembali? Menanggapi hal ini, Berengar memutuskan untuk jujur. Kemungkinan besar akan memakan waktu 2 minggu, paling lama sebulan. Aku harus menstabilkan situasi dan mengendalikannya. Segera setelah aku mampu, aku berjanji akan kembali ke pelukanmu. Setelah mengatakan itu, Berengar mulai mencium Adela, baru setelah beberapa saat ia melepaskan diri dari cengkeramannya. Setelah itu, ia mendekati Linde dan membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya tersipu. Meskipun Adela menyadari hal ini, ia memutuskan untuk tidak menanyakannya. Berengar kemungkinan besar akan berada dalam bahaya lagi, dan Adela telah memonopoli waktu Berengar sejak pernikahan mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk membiarkan Berengar bersenang-senang dengan calon istrinya yang lain. Berengar dan Linde meninggalkan Adela dan Henrietta sendirian dengan kedua anak mereka saat mereka melarikan diri ke ruang harem tempat Honoria menunggu mereka. Mengenai apa yang akan mereka lakukan bersama, hanya mereka yang tahu. Bab 359. Pria dengan 2 mahkota. Lebih dari seminggu telah berlalu, dan Berengar telah berangkat dengan satu divisi berkekuatan 10.000 orang. Unit khusus ini dilengkapi dengan infanteri, kavaleri, dan artileri. Sementara senapan breech loader sedang menjalani uji lapangan, Berengar harus puas dengan meriam laras halus laras. Namun, sang Raja Muda tidak menyangka akan terjadi perang sungguhan. Lagi pula, ancaman satuan tugas ini dan kesediaannya menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan Berengar sudah lebih dari cukup untuk menghalangi gagasan perlawanan. Layaknya seorang penakluk yang mengklaim sebuah kota, Berengar menunggang kudanya yang setia dengan seragam resminya yang lengkap. Tatapan iri dari para prajurit Hussite yang kelelahan berperang saat melihat seragam yang begitu rapi dan elegan terpasang di wajah Berengar yang patut dicontoh, tak luput dari perhatian sang Raja Muda. Akhirnya, area yang akan dibahas mengenai Raja Bohemia yang baru ditetapkan di dalam kastil kerajaan di Praha. Oleh karena itu, Berengar menaiki tangga kastil dengan pengawal kerajaannya, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa takut di matanya. Sebaliknya, aura yang menindas terpancar dari sosoknya, membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri dan gentar. Setelah menerobos pintu istana dan memasuki aula besar, tempat berbagai faksi terlibat dalam perdebatan sengit tentang siapa yang harus menjadi raja, Berengar mengabaikan teriakan mereka, berjalan melewati kerumunan, dan duduk di tahta Bohemia seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar untuk dilakukannya. Setelah melakukannya, ia menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya dan menempelkan wajahnya di kepalan tangannya dengan ekspresi puas. Baru setelah hening beberapa saat, Berengar mengumumkan dekretnya kepada semua orang yang hadir. Siapapun yang ingin mengklaim mahkota Bohemia, majulah dan sampaikan pendapat kalian.
Saya, Berengar von Kufstein, yang pertama dari nama saya, dan Raja Austria, akan mendengarkan perkataan kalian dan memilih orang yang paling pantas untuk menduduki tahta ini. Saat Berengar mengatakan hal ini, ruangan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Berengar tidak menyembunyikan niatnya sedikit pun, ia dengan berani menyatakan bahwa ia akan memilih Raja Bohemia berikutnya seperti itu. Valdemar adalah orang pertama di antara para kandidat yang keberatan dengan gagasan orang asing memilih raja mereka. Siapakah dirimu, berani datang ke aula agung ini, duduk di atas tahta milik rakyat kami, dan menyatakan bahwa engkaulah orang yang akan menentukan raja kami? Ekspresi Berengar yang angkuh berubah ketika ia mendengar pria itu dengan berani mempertanyakan keputusannya. Menanggapi hal ini, sang raja muda menjentikkan jarinya, dan sesaat kemudian, sebuah senapan diturunkan, dan gema tembakan bergema di seluruh ruangan. Valdemar, kandidat favorit kaum moderat Hussite, menatap dengan kaget ketika darah mulai mengucur dari dadanya. Ia tak percaya bahwa dalam sekejap, nyawanya telah direnggut oleh peluru salah satu pengawal kerajaan Berengar. Ekspresi terkejut di wajah pria itu adalah reaksi terakhirnya sebelum ia ambruk tak bernyawa di lantai. Berbagai faksi yang memperebutkan mahkota Bohemia langsung panik, namun, pintu-pintu ditutup rapat dan dihalangi oleh pengawal kerajaan Berengar. Akibatnya, tak ada jalan keluar. Menyadari bahwa dirinya telah menarik perhatian semua orang, Berengar bangkit dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah orang-orang yang telah berkumpul di hadapannya. Saat melakukannya, ia mulai memproyeksikan otoritas penuh yang menjadi haknya sebagai satu-satunya raja di ruangan itu. Siapakah aku? Akulah orang yang memiliki pasukan 10.000 orang yang mampu membombardir kota ini hingga hancur lebur. Sebaiknya kalian patuhi perintahku, karena nyawa kalian dan semua orang yang tersisa di kota terkutuk ini semata-mata karena keputusanku. Aku tidak akan bertanya lagi, kalian semua yang mengklaim mahkota Bohemia, majulah dan sampaikan pendapat kalian. Hanya orang di ruangan ini yang paling layak untuk memerintah yang akan diberi wewenang untuk bertindak sebagai raja. Setelah melihat apa yang telah dilakukan Berengar terhadap Valdemar, tak seorang pun bersedia maju. Lagi pula, semakin jelas bagi orang-orang yang ingin berkuasa apa rencana Berengar. Melangkah maju berarti menghadapi kematian. Karena itu, hanya keheningan yang menyelimuti ruangan itu untuk beberapa saat. Akhirnya, Berengar memecah keheningan dengan meludah ke tanah di hadapannya dengan jijik. Sambil meludah, ia berbicara, kata-katanya dipenuhi kebencian saat ia memaki-maki orang-orang yang berkumpul di aula. Menyedihkan. Sungguh, dan sangat menyedihkan. Aku tahu ada orang-orang di antara kalian yang ingin menjadi raja, namun kalian di sini hanya berdiri diam, takut akan apa yang mungkin akan kulakukan kepadamu. Jika kalian tidak berani maju dan menegaskan klaim kalian di hadapan otoritas yang sangat besar, lalu apa hak kalian untuk memerintah sebagai raja? Yang kulihat di hadapanku hanyalah sekelompok pengecut dari segala lapisan masyarakat. Fanatik agama, bangsawan oportunis, dan pemburu keuntungan perang, itulah kalian semua. Jika salah satu dari kalian diberi gelar Raja Bohemia, kalian akan menghancurkan negeri ini dalam hitungan tahun. Solusi untuk masalah ini semakin jelas bagiku. Karena tak seorang pun dari kalian layak menjadi raja, maka beban pemerintahan harus jatuh kepadaku. Setelah menyampaikan pidato ini, Berengar berjalan menuju mahkota berlumuran darah yang tergeletak di lantai aula besar, lalu memungutnya dan meletakkannya di kepalanya. Setelah itu, ia kembali duduk di singgasana dan memberikan komandonya kepada orang-orang yang telah mengorbankan segalanya dalam perang brutal mereka, hanya untuk mendapati hadiahnya dicuri di depan mata mereka sendiri. Saya, Berengar von Kufstein, nama depan saya, dan Raja Austria, dengan ini merampas kerajaan Bohemia untuk saya dan dinasti saya untuk memerintah selamanya. Setelah mengatakan hal ini, Eckhart, yang telah menyaksikan keseluruhan kejadian itu, melangkah maju dan berdiri di sisi kanan Berengar, di mana ia memberikan perintah kepada semua orang yang hadir. Berlututlah di hadapan raja barumu. Meskipun ia tidak setuju dengan cara Berengar menangani masalah suksesi, bagaimanapun juga, ia telah berjuang dan berdarah-darah bersama sebagian besar orang yang hadir selama beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya kesetiaannya adalah kepada Berengar, dan jika rajanya ingin merebut kerajaan Bohemia, maka ia harus mengikuti perintah tersebut. Melihat bagaimana Eckhart telah menyerah, semua harapan perlawanan di mata berbagai sekte Hussite dan para pemimpin mereka pupus. Satu persatu, mereka berlutut di hadapan Berengar dan menyatakan kesetiaan mereka kepada pria bermahkota dua itu. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tersisa berdiri, menatap Eckhart dengan rasa terkejut dan malu. Alexei Kaspar mengira ia bisa bernegosiasi dengan Berengar mengenai pelunasan utang Hussite kepada mahkota Austria, tetapi diskusi itu tak pernah terjadi. Raja Austria itu telah berjalan santai ke aula besar dan memproklamasikan dirinya sebagai raja tanpa sedikit pun perdebatan mengenai hal itu. Pada akhirnya, ia sendirilah yang harus disalahkan, karena ia juga tidak maju ketika diminta Berengar untuk menyampaikan argumennya tentang kepemimpinan kerajaan. Setelah menyaksikan kematian Valdemar yang tiba-tiba, ia pun diliputi ketakutan, sama seperti orang-orang lain yang hadir. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa semua mata tertuju padanya,
pemimpin radikal Husaid yang garang, yang telah menumpahkan darah puluhan ribu nyawa dalam upaya menggulingkan Raja Radek dan para pendukung Katoliknya. Jika ia juga bertekuk lutut, maka harapan Bohemia yang merdeka akan hancur total. Akhirnya, Alexei melangkah maju dan mengambil keputusan. Setelah berdiri di hadapan Berengar, yang menatapnya dengan tatapan arogan, ia pun berlutut di hadapan raja barunya. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Berengar benar, maka kota itu dikepung oleh militer terkuat di dunia, dan perlawanan akan sia-sia. Setelah melihat berbagai pemimpin Bohemia berlutut di hadapannya, senyum kejam muncul di wajah Berengar saat ia menentukan nasib kerajaan di timur. Baiklah, jika tidak ada keberatan, maka tindakan pertama saya sebagai Raja Bohemia adalah membangun kembali kerajaan ini. Kerusakan yang diderita rakyat Anda selama beberapa tahun terakhir sangat besar. Oleh karena itu, untuk membangun kembali negara ini dari dasar ke atas, saya akan mengerahkan puluhan ribu pekerja Jerman untuk membantu upaya restorasi. Mengenai keluarga raja sebelumnya, apakah ada anggota keluarga yang masih hidup? Alexei menatap Berengar dengan ekspresi bingung, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Berengar terhadap anggota dinasti penguasa sebelumnya yang tersisa. Karena itu, ia ragu untuk mengungkapkan status mereka. Namun, sebelum ia sempat memutuskan, seorang bangsawan lain yang hadir dengan cepat menyatakan kenyataan yang ada. Istri dan putri bungsu Raja Radek masih hidup, yang mulia. Adapun anggota keluarganya yang lain, mereka terbunuh dalam penjarahan kota itu. Saat bangsawan itu mengatakan ini, ia mendapat tatapan tajam dari semua pria Bohemia yang hadir. Namun, ketika Berengar mendengar ini, senyum puas tersungging di bibirnya sebelum mengungkapkan niatnya. Baiklah, bawa mereka kepadaku. Aku ingin berbicara dengan mereka. Ketahuilah bahwa para penyintas keluarga raja sebelumnya selanjutnya berada di bawah perlindunganku, segala kejahatan yang telah dilakukan terhadap mereka akan dihukum berat. Pergilah dan lakukan apa yang kuperintahkan. Setelah mengatakan ini, para perwakilan Husaid meninggalkan istana, meninggalkan Berengar sendirian bersama Eckhart dan pengawal kerajaannya. Senyum ramah tersungging di wajah Berengar saat ia memeluk sahabat karibnya, yang sudah bertahun-tahun tak ia jumpai. Eckhart, sahabatku, sudah terlalu lama. Aku sangat terkesan dengan apa yang kau capai di sini. Sekembalinya kau ke Kufstein, aku akan menganugerahimu penghargaan tertinggi atas prestasimu. Senyum getir tersungging di wajah Eckhart yang pucat, ia tampak seolah-olah bertambah tua 10 tahun sejak terakhir kali Berengar melihatnya. Setelah beberapa saat terdiam, ia mendesah sebelum mengungkapkan pikirannya tentang apa yang telah terjadi. Dengan satu tembakan, kau telah mencaplok kerajaan tetangga. Harus kuakui aku tak pernah menyangka kau akan datang ke sini dan menduduki tahta. Sejujurnya aku yakin kau akan mengangkat salah satu dari orang-orang itu sebagai Raja Bohemia untuk bertindak sebagai boneka. Berengar terkekeh sebelum mengungkapkan pemikirannya tentang masalah tersebut. Tak satu pun dari orang-orang itu layak memerintah. Awalnya aku berencana melakukan apa yang kau yakini, tetapi mereka semua berdiri di sana, ketakutan membatu, tak mau mengambil langkah terakhir yang diperlukan untuk merebut tahta. Kelemahan seperti itu tak mungkin ada pada seorang penguasa, meskipun ia hanyalah boneka. Ayo, kita rayakan kemenangan besar ini. Setelah berkata demikian, Berengar meninggalkan aula utama bersama Eckhart dan menuju ke ruang makan, tempat ia dan marsekal lapangan veteran itu mulai mengejar waktu yang hilang. Tak lama kemudian, mantan ratu dan putri Bohemia akan dibawa ke hadapan Berengar, di mana nasib mereka akan diserahkan kepada keputusannya. Bab 360. Audiensi dengan Raja. Hampir 30 menit telah berlalu sejak Berengar dan Eckhart mulai minum bir di ruang makan kastil di Praha. Berengar menghabiskan waktu ini untuk memberitahu pria itu tentang perubahan Austria selama beberapa tahun terakhir. Sejak Eckhart ditugaskan ke Bohemia sebagai penasihat militer bagi kaum Husaid, telah terjadi kemajuan substansial di semua aspek kehidupan di tanah air. Eckhart sendiri terkejut dengan tren mode baru dan perlengkapan militer yang diperlengkapi oleh para pria yang mengikuti Berengar ke Bohemia. Baru sekitar 5 tahun sejak pertama kali ia bertemu Berengar, namun selama kurun waktu tersebut, pemuda itu telah naik pangkat dari putra seorang baron rendahan menjadi Raja Austria dan Bohemia. Ia juga telah memajukan tingkat teknologi Austria ke tingkat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tanah airnya berada di puncak masyarakat pra-industri dan baru saja mulai memasuki era industri. Akhirnya, Eckhart menghela napas berat sebelum mengungkapkan penyesalan terbesarnya karena tetap tinggal di Bohemia selama ini. Sayang sekali aku tidak bisa hadir di pernikahanmu. Itu adalah pemandangan yang selalu ingin kulihat. Berengar terkekeh saat mendengar ini dan menepuk punggung veteran beruban itu sebelum mengungkapkan rencananya untuk masa depan. Jangan berkecil hati. Anda masih bisa menyaksikan setidaknya 2 pernikahan kerajaan lagi. Eckhart bingung ketika mendengar kata-kata ini, karena itu, ia mulai meminta klarifikasi tentang masalah tersebut. Apa maksudmu? Apa Adela sedang sakit? Apa kau berencana menceraikannya? Kau harus menjelaskan ini padaku.
Melihat betapa bingungnya Eckhart, Berengar pun semakin menertawakan keadaannya. Setelah beberapa saat bersenang-senang, Berengar sepenuhnya mengungkapkan apa yang ingin ia lakukan dalam hal pernikahan. Tidak seperti itu, sahabatku, aku bermaksud melegalkan poligami. Seorang pria boleh memiliki hingga 5 istri di kerajaan Austria. Itu akan segera menjadi hukum di negara ini. Eckhart terkejut ketika mendengar ini, dia tidak tahu bahwa Berengar telah menyimpang begitu jauh dari jalan tradisionalisme dan malah mengajukan pertanyaan pertama yang ada di benaknya. Serius? Kamu rela poligami biar bisa nikah sama selingkuhanmu dan ngelegitimasi anak harammu? Berengar terkekeh menanggapi ini, dia menyesap birnya sebelum menjawab pertanyaan Eckhart. Bukan cuma itu, aku juga punya pertunangan dengan putri kekaisaran Bizantium, banyak yang terjadi sejak kau pergi, sahabatku. Apa boleh buat? Aku tak bisa menolak gadis cantik yang sedang membutuhkan. Eckhart langsung menempelkan dahinya di telapak tangannya saat mendengar ini. Ia tak percaya Berengar rela merombak tatanan sosial Austria secara drastis demi memuaskan hawa nafsunya. Sebelum ia sempat menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Berengar, obrolan mereka terhenti ketika melihat seorang wanita cantik jelita berusia 40-an yang memukau. Wanita ini adalah mantan Ratu Bohemia. Ia bertubuh mungil dan ramping dengan dada yang relatif kecil. Meskipun demikian, proporsi tubuhnya sempurna, dan ia tampak menua bagai anggur berkualitas. Ia tidak terlihat lebih dari 30 hari. Ia berambut pirang panjang dan bermata biru cemerlang. Ia mengenakan gaun merah anggur berhias emas, gaya khas bangsawan tinggi di kerajaan Bohemia pada masa itu. Ia memancarkan aura kewibawaan kerajaan meskipun suaminya telah meninggal dan ia berdiri di hadapan seorang perampas kekuasaan. Namun, bukan wanita cantik inilah yang membuat Berengar tertarik, melainkan gadis bak boneka yang bersembunyi di baliknya. Berengar hanya melihat sekilas gadis itu, tetapi itu sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Gadis di belakang ratu berada di ambang masa remaja. Namun, yang menarik perhatian Berengar adalah fakta bahwa gadis ini memiliki heterokromia. Memiliki dua warna mata yang berbeda merupakan hal yang langka di antara manusia, dan Berengar tertarik dengan perkembangan ini. Meskipun masih muda, gadis itu semanis boneka. Gadis itu berkulit pucat, dengan rambut pirang panjang bergelombang. Alis dan bulu matanya sangat serasi dengan warna rambutnya. Matanya yang satu berwarna safir pekat, sementara yang satunya lagi berwarna zamrud yang sempurna. Berengar yakin bahwa beberapa tahun lagi, ketika fisik gadis ini tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi wanita yang memukau. Ketika sinar matahari menyinari rambut gadis itu dengan tepat, Berengar bersumpah bahwa ada sedikit semburat merah muda di rambut gadis itu. Gadis ini bertubuh ramping dan mungil, mirip ibunya, meskipun demikian, ia merasa itu cocok, karena cocok dengan penampilannya yang imut. Ia mengenakan gaun putih dan merah muda yang cocok untuk gadis seprofesinya. Keduanya menghampiri Berengar yang duduk di ujung meja mereka, sementara sang ibu berdiri dengan anggun bak seorang ratu, putrinya bersembunyi di baliknya sebelum ditarik paksa oleh ibunya ke depan. Baru setelah ia terlihat jelas, gadis itu mencoba berlutut di hadapan Berengar. Namun, saat ia melakukannya, ia ditampar habis-habisan oleh ibunya, yang langsung memarahi gadis malang itu. Veronika Brezinova, jangan berlutut di hadapan perampas kekuasaan ini. Kau hanya berlutut di hadapan satu orang, ayahmu, Radek Brezinova, Raja Bohemia. Gadis muda itu memegangi pipinya yang memerah karena bekas telapak tangan ibunya. Ia menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya setelah ibunya memukulnya di depan pria yang akan menentukan nasib mereka. Karena itu, ia berusaha memohon agar dirinya tidak bersalah kepada perempuan yang telah melahirkannya. Tapi aku. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, ia ditampar lagi. Saat ia melakukannya, Berengar bangkit dari tempat duduknya dan berteriak kepada mereka berdua. Ia tak kuasa menahan amarahnya setelah melihat seorang gadis muda secantik itu dipukuli dengan begitu kejam oleh orang tuanya. Cukup. Aku tidak menyeret kalian ke hadapanku agar kalian bisa menyiksa putri kalian. Perkenalkan diri kalian dengan baik, kalian berdiri di hadapan Raja Austria dan Bohemia. Gadis yang dikenal sebagai Veronika menatap Berengar dengan bingung, tak seorang pun, bahkan ayahnya, membelanya atas kekerasan yang dilakukan ibunya. Namun, orang asing dan pria yang telah merampas hak kelahiran keluarganya baru saja melakukannya. Di sisi lain, Dagmar mencibir Berengar, baru setelah para pengawal kerajaan mulai mendekati mereka, perempuan itu akhirnya memperkenalkan diri. Saya Ratu Dagmar Brezinova, istri Raja Radek. Ini putri saya, Putri Veronika Brezinova. Anda mungkin Raja Austria, tetapi gelar Raja Bohemia adalah milik suami saya dan putra-putranya. Berengar ragu apakah perempuan itu tidak menyadari nasib keluarganya atau ia memang keras kepala. Karena itu, ia menanggapinya dengan seringai puas di wajahnya saat ia muncul di hadapan perempuan itu, menatapnya dengan aura tirani yang menindas. Katakan padaku, Ratu Dagmar, di mana suamimu sekarang? Bagaimana dengan putra-putramu? Aku sangat ingin bertemu mereka.
Dagmar tahu kebenaran tentang nasib suami dan anak-anaknya, fakta bahwa ia dan putrinya yang aneh adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga kerajaan Bohemia adalah sesuatu yang sangat ia takuti. Dari semua anaknya, anak yang paling ia benci akhirnya selamat bersamanya. Saat tatapan dingin Berengar menatap mata biru tua Dagmar, kepercayaan dirinya runtuh. Mantan ratu itu segera menjauh dari Berengar karena takut akan apa yang mungkin dilakukannya, lagi pula, Berengar telah mengangkat dirinya sebagai Raja Bohemia, yang berarti ia telah memaksa berbagai sekte yang berebut tahta untuk tunduk. Saat ia membayangkan segala macam skenario buruk yang mungkin akan dipaksakan Berengar kepadanya, pria yang dimaksud mengalihkan perhatiannya kepada putrinya yang malang. Saat itu, Veronica merasa sangat lega, lagi pula, Dagmar tidak peduli nasib buruk apapun yang menanti Veronica. Saat Veronica melihat si perampas kekuasaan mendekatinya dengan tatapan penuh wibawa, ia pun diliputi rasa takut yang luar biasa. Namun, tidak seperti ibunya, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia lumpuh ketakutan sambil berdiri menggigil di sana. Saat Berengar dengan lembut meletakkan tangannya di pipinya yang merah, Veronica secara naluriah tersentak, menatap Berengar seperti kelinci ketakutan yang dimangsa serigala lapar. Namun, tatapan Berengar langsung melembut saat ia menatapnya dengan tatapan serius di satu-satunya matanya yang sehat. Senyum getir tersungging di wajahnya saat ia meyakinkan gadis itu bahwa ia bukanlah monster seperti yang selama ini ia yakini. Jangan takut, aku tidak bermaksud jahat, kau dan ibumu sekarang berada di bawah perlindunganku. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu terluka lagi di masa depan. Bahkan ibumu pun tidak akan bisa menyentuhmu tanpa izinku. Kau adalah anak buahku, dan karena itu, aku akan menjagamu mulai hari ini dan seterusnya. Saat Berengar mengucapkan kata-kata baik ini kepada sang putri muda, air matanya pun pecah. Berengar tidak tahu iblis macam apa yang selama ini ia lawan, tetapi dari cara ibunya memperlakukannya, ia bisa menebak dengan tepat. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang dengan heterokromia untuk diperlakukan kasar di masyarakat. Karena itu, Berengar memeluk erat gadis itu selagi ia mencurahkan semua emosi yang telah ia pendam selama bertahun-tahun ke dalam jubahnya. Sejak ia lahir, tak pernah ada yang sebaik Berengar hari ini. Sedangkan Eckhart, ia duduk diam menyaksikan semua kejadian itu, ia menatap tindakan Berengar dan mendesah berat sambil bergumam pelan. Kau sungguh tidak bisa menolak gadis cantik yang sedang membutuhkan, bukan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.